proses. Saya hanya menambahkan saja, mengingatkan kita yang pertama, lagu liturgi selalu fungsinya doa. Sekali lagi, lagu liturgi itu fungsinya adalah doa. Santo Agustinus mengatakan bernyanyi dengan baik adalah berdoa 2 kali. Sehingga sampai tadi pagi masih ada yang nanya dan bertanya kepada saya tentang kata-kata klise. Kata-kata klise. Masa kita berdoa mengajak Tuhan ngomong soal cempedak, soal mendayung, soal durian, soal apa gitu. Jadi tepoyak ini. Jadi sekali lagi lagu liturgi itu adalah doa. Maka alirkanlah pikiran, perasaan, imajinasi Bapak Ibu ke dalam teks-teks doa yang Bapak Ibu nanti buat notasinya. Itu fungsinya. Lalu Bapak Ibu mencipta lagu untuk siapa? Kita menciptakan lagu itu untuk siapa? Kalau untuk diri sendiri, buatlah lagu untuk diri sendiri, simpan dalam lemari. Tapi ketika lagu itu Bapak Ibu maksudkan dipakai orang, maka sebenarnya yang menilai lagu kita itu pantas apa bukan, bagus apa bukan, itu orang lain. Kita jangan bertahan pada tadi Pak Onggo sudah dengan sangat jelas menjelaskan bagaimana proses dia sampai melalui 3 tahap. Dari tahap sebagai pencipta yang liar, katanya tadi, liar syairnya, liar melodinya. Kemudian tahap kedua dia mulai ada transisi. Dia mulai menggunakan teori-teori musik setelah dia mendapatkan pencerahan. Kemudian yang ketiga dia sudah sampai pada tingkatan pencipta yang mapan, di mana dia tidak perlu menggunakan alat musik lagi sebab otak dia, pikiran dia, perasaan dia itulah musik. Nah itu dia. Jadi chord yang dia bilang tadi, proses chord itu sudah ada di kepala, sudah ada di hati. Jadi dia nggak lagi perlu alat, karena diri perasaan kita itu adalah alat musik. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tentang syair kami kembalikan bahwa liturgi itu lagu-lagu dalam liturgi adalah doa. Mengenai genre itu pastor pasti sifatnya lokal sekali, sangat lokal, dan sifatnya pun individualis. Saya senang dengan dangdut, maka ketika misalnya ada pastor yang senang dengan dangdut, lalu bolehlah kalian umatnya menciptakan lagu-lagu dangdut dipakai di dalam gereja dia. Jadi genre, tadi Pak Onggo sudah mengatakan genrenya liturgi manusia dan genrenya umum, di mana seluruh dunia sebagai gereja yang satu bisa menyanyikan lagu. Kalau kita membuat lagu-lagu yang Melayu, misalnya mungkin di gereja Sumatera Barat banyak yang senang. Tapi kalau ketemu lidahnya Dayak, tidak ketemu dia. Itu bisa itu. Lalu pastor Bases mengingatkan berkali-kali, Pak ya, ini masalah teologi. Jubata berkali-kali dia mengatakan kepada saya, jangan terjemahkan Jubata sebagai Tuhan. Jubata itu beda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jangan kita seenaknya saja memberi catatan kaki, Jubata sama dengan Tuhan. Kata siapa? Cari di dalam kitab suci, tidak ada satu kata pun yang tertulis Jubata. Yang ada itu Jesus, yang ada di Tuhan itu. Ini Romo Basis mengatakan jangan membuat terjemahan Jubata. Jubata itu Pak Onggo kalau di Jawa itu sama dengan Gusti. Gusti. Maka kemarin saya sambil ngolok-ngolok, kalau di Ketapang Gusti itu nama orang. Gusti Bujang, Gusti apa, Gusti itu nama orang. Sehingga kalau saya ketemu orang yang namanya Gusti, Tuhanku, nggak ketemu dia. Buat rombat itu, jadi nggak ketemu. Malik ya, maka
salah satu Malikia tokoh yang Muhyiddin. dikritik oleh Uskup Agung Pontianak di buku Puji Syukur itu terjemahan bunga menjadi kembang. Semua kembang bernyanyi. Ya, itu Uskup Agung Pontianak nggak suka benar. Kembang itu kalau di Kalimantan Barat bisa janda, bisa bengkak. Kalau kita digigit semut terus bengkak, kalau bahasa kami di sini itu kembang gitu. Nah itu makanya semua kembang. Jangan, udah bagus semua bunga, kalau kita ubah menjadi semua kembang bernyanyi riang. Ah itu katanya nggak bagus, walaupun secara musikalitas syairnya ketemu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Jubata ini pesan Romo Bases berkali-kali dengan saya, jangan langsung kalian terjemahkan sebagai kata Tuhan. Bapak Ibu, mencipta itu adalah proses. Sekali lagi, kalau kalian masih pemula, berarti tahapnya tadi masih tahap ponggo waktu dia liar tadi kan. Nah, jadi kita sekarang ini nggak apa-apa, liar dulu nggak apa-apa. Tulis saja apa yang kita maksudkan. Lalu perhatikan satu hal, saya sering ngeritik katedral kita di sini Pak Onggo. Sekali lagi, terutama katedral dan kita sekalian itu ada pesan dari para pendiri gereja ini, dari Bapak Suci, bahwa kita itu gereja hidup dari tradisi. Ada tradisi yang diwariskan oleh gereja, maka itu harus kita juga pertahankan. Kalau kita tiba-tiba menghilangkannya, nah berkaitan dengan tradisi ini, ada pastor yang senang tak senang dengan orang-orang seperti Pak Onggo dan saya. Itu kalau kami memberikan pencerahan tentang apa yang kami tahu pun apa yang saya tahu ini dapatnya dari Romo Ambros, dari Romo Bases, dari Romo Paskalis, dari kontak-kontak saya dengan mereka ini saya sampaikan. Para pastor itu tak cukup menjangkau begitu banyak umat, maka kami umat dipakai mereka untuk pewartaan melalui musik liturgi. Nah, senang tak senang apa boleh buatlah. Kami harus menjalankan juga apa yang kami terima dari para pastor, dari para uskup dan sebagainya. Saya pikir itu yang ada satu lagi tadi. Saya agak selalu tergelitik ketika ada teman yang mengatakan akibat gereja kita tidak bergaul, tidak mengikuti perkembangan, maka banyak orang Katolik yang keluar. Jangan lihat yang keluar. Satu orang Katolik yang keluar ternyata ada ribuan yang masuk. Coba lihat di YouTube betapa orang banyak masuk ke Katolik karena kita tetap teguh mempertahankan tradisi. Terima kasih Pak. Bahkan haji-haji pun banyak masuk. Ya, terima kasih Pak. Udah. Sebelumnya haji juga, Haji Yakobus. Apa sih alasannya? Dari pesantren. Materi ini. Dari pesantren. Ini saya lanjutkan Jawa dulu saja. Timur. Supaya tidak sampai 4 sesi full nanti dengan saya, lebih banyak waktu untuk kerja pribadi, jadi saya agak sedikit padatkan. Ya Bapak. Ini saya lanjutkan dulu sampai sekitar jam berapa? Snack jam berapa? Jam 10 ya. Nanti ini saya singkat saja. Mudah-mudahan singkat ya. Semua kembang. Ya, merangkai kata dulu ya. Perlu diperhatikan, pertama kata-kata syair itu sesuai dengan ajaran gereja. Yang kedua indah dan bermartabat. Ketiga itu sesuai kaidah bahasa, sesuai dengan ajaran gereja. Secara jelas menyatakan bahwa iman gereja, misalnya hosti dan anggur adalah sungguh nyata tubuh dan darah Kristus, bukan lambang. Ya, bukan lambang. Ada satu lagu dari Jogja yang bagus sebenarnya, tapi dia menyebut roti tak beragi lambang tubuhmu. Wah, bahaya sekali ini. Lagunya bagus, sering dinyanyikan lagi di gereja-gereja. Langsung mulia. Bukan lambang, jadi Luar biasa siapa? harus jelas menyatakan. Juara satu.
bersumber dari kitab suci dan katekismus gereja Katolik dan teks liturgi lainnya. Ketuanya lambang. Bila berdasarkan teks kitab suci dan lainnya harus diyakini tidak ada perubahan makna. Misalnya kata-kata Yesus, datanglah kepadaku kalian yang mati lesu dan berbeban berat. Ya. Ada satu lagu puji syukur, jadi mari datang padaku kamu yang letih lesu. Dari satu kalimat panjang menjadi satu kalimat pendek. Maknanya sama atau beda? Ya, sejauh maknanya itu sama bisa digunakan. Kalau maknanya sudah bergeser, nah itu hati-hati. Ya, maka di sini kita perlu yang namanya ahli untuk memeriksa. Itu proses Nikilobstab itu. Maka kalau kita mengutip teks kitab suci, mau kita padatkan, mengubah makna atau tidak. Kemarin ada juga tuh contoh yang agak bagus ya. Berdasar teksnya itu didasarkan pada kata-kata di rumah Bapakku banyak tempat. Sebuah bacaan yang sering dipakai di misa kematian. Di rumah Bapakku banyak tempat. Lalu itu diambil untuk menjadi lagu pembukaan misa biasa. Datang ke rumah Bapakku misalnya. Apakah itu tepat atau tidak? Gitu ya. Kalau itu ditanyakan ke saya nggak berani deh kalau itu ya. Karena itu bacaan yang sering dipakai untuk kematian, apakah untuk misa biasa itu jadi relevan atau tidak? Nanti silakan tanya ke Pastor Paskalis ya, atau komisi liturginya. Dia yang berwenang untuk memeriksa. Syukur. Lalu tidak menimbulkan pertanyaan dari penyanyi. Penyanyi itu yang nyanyi sesuai teksnya, oke selesai. Tidak, setelah itu dia mikir, lagunya apa ini tadi ya? Saya tentang apa ini? Bingung dia, maknanya apa? Syukur. Kemudian indah dan bermartabat. Nah, ini bila terdapat tingkatan bahasa menggunakan yang tertinggi. Saya ambil contohnya bahasa Jawa ya, karena saya keturunan Jawa. Jadi orang tua saya orang Jogja. Kalau mereka bicara berdua, saya tidak bisa bahasa Jawa, tapi saya hanya menangkap, itu bisa mengerti. Kalau orang tua saya bicara dengan bahasa Jawa halus, itu saya menangkap maksudnya apa. Kalau orang tua ngomong ke saya pakai bahasa Jawa, saya mengerti maksudnya apa. Kalau saya ke Jawa Tengah, ketemu orang di pasar gitu ya, mereka bicara pakai bahasa Jawa yang agak kasar, saya lebih mengerti lagi. Tapi bahasa Jawa halus saya mengerti, masih bisa mengerti. Tapi ketika saya ikut misa bahasa Jawa, saya hanya mengerti 10%. Karena itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Ya. Jadi bahasa Jawa yang digunakan untuk misa itu bahasa yang digunakan, katanya digunakan di Kesultanan. Bahasa Jawa yang paling halus. Ya, yang kalau maksudnya memaki orang itu tetap halus gitu. Ibu saya itu kalau diajak ngomong bahasa Jawa, lalu lawan bicaranya ngomong ke ibu saya koe ini, nah ibu saya itu tersinggung. Ya, karena buat saya koe itu tidak sopan. Ya, jenengan. Gitu. Sinut. Nah, kalau di misa bahasa Jawa, untuk liturginya dia pakai tingkatan bahasa yang tertinggi. Bahasa yang orang seperti saya ini nggak ngerti gitu. bahasa ngoko. Saya hanya ngerti saklamani lamenipun, selama-lamanya, nah itu aja. Karena aku sering. Yang lainnya nggak ngerti. Ya. Sehingga di sini kalau misalnya tadi saya tidak mengerti tadi yang soal apa istilah Tuhan tadi itu, nggak ngerti saya. Tapi kalau itu mau digunakan ya pakai yang tingkatan bahasa yang paling tinggi. Ya, seluruh lagu merupakan satu rangkaian cerita narasi yang merunut dan logis. Dari satu kalimat pertama ke kalimat berikutnya ada hubungannya. Bukan sesuatu yang ketika itu dia dilepaskan begitu saja, lalu bisa masing-masing memiliki makna yang berbeda. Maknanya masing-masing. Jadi runut
ada jalan ceritanya. Bila ada kekerasan. Lalu ada keterkaitan kalimat yang satu dengan berikutnya. Tadi saya sebutkan, bila ada perulangan kata bertujuan untuk penekanan atau memenuhi pola tertentu. Tadi sudah saya singgung ya, jadilah saksi Kristus, jadilah saksi Kristus. Itu memenuhi pola tertentu. Ada polanya. Kalimat kata-katanya sama. Lalu berima atau berpola, yang biasanya akhirnya sama atau ada pola. Pindahkan ini jadi Bila menggunakan kata ganti disebutkan maksudnya kepada siapa. jadi ini pindahkan. Ini kelemahan Jadi pencipta lagu pemula. Kadang-kadang kalau gereja, kadang-kadang kita kami datang padamu, lalu mu. Tapi nggak disebut mu ini siapa? Langsung otomatis ya. Harus disebut. Misalnya kami datang padamu ya Tuhan. Yang disebut Tuhannya dulu, lalu ke bawahnya ganti mu saja, oke. Tapi jangan mu. Tapi siapa ini mu ini siapa nggak jelas. Lalu konsisten dalam penerapan sudut pandang. Maksudnya begini. Lagu liturgi itu kan ada yang kita bicara langsung dengan Tuhan ya, doa. Ya. Tapi ada juga yang kita bicara dengan ada yang sesama. banyak nulis, aduh baik. Saudara, marilah kita saling mengasihi, misalnya seperti itu. Kalau pertamanya sudah misalnya diarahkan kepada Tuhan, Tuhan kami datang padamu, maka nanti di bawahnya jangan mari kita puji Tuhan. Ya, jadi mengajak sesama. Jadi satu jalan cerita itu sama. Kalau dari awal mengarah kepada Tuhan langsung sampai selesai mengarah kepada Tuhan. Kalau dari awal mengajak pada sesama sampai selesai mengajak sesama, konsisten. Jadi yang nyanyi nanti nggak bingung. Ini contoh, ini lagu puji syukur. Saya nggak tahu di mana waktu ada. Ini berima, berpola, kata-katanya bagus. Nah, ada yang tahu lagu ini. Ya Tuhan pandang hamba-Mu yang sujud menyembah. Nah, ini pakai puji syukur pasti ya, benar ya? Puji syukur 329. Saya hafal kalau nomor puji syukur ya. Kalau pada bakti saya nggak hafal. Nah ini bisa dilihat. Ya Tuhan pandang hamba-Mu. 8 suku kata. Yang sujud menyembah 6 suku kata. Penuh syukur kepadamu 8 suku kata. Dan hati berserah 6 suku kata. Ada polanya. Lalu dia menyembah berserah. Menyembah berserah. Ada polanya. Seutuhnya terimalah dan bawahnya limpahkanlah. Ada polanya. Jadi kita menyatakan dulu kepada Tuhan hormat bakti, sembah, memuji, memuliakan, meminta kepada Tuhan untuk terima. Kemudian kita minta Tuhan untuk melimpahkan. Jadi kita ada memberi dulu, baru kita minta Tuhan memberi. Lalu berpalinglah kepada hamba-Mu gitu. Ya ini contoh satu lagu yang sederhana, tapi saya bagus. Nah lalu sesuai kaidah bahasa, ini mulai menyangkut ke soal kembang dan bunga tadi. Nah sebagai nyanyian ditujukan kepada Allah sepantasnya menggunakan mutu terbaik, yakni yang sesuai dengan kaidah bahasa. Jadi tidak hanya tingkatan bahasanya, tapi kaidah berbahasanya juga diperhitungkan. Nah yang bahasa Indonesia ada beberapa yang perlu
Perhatikan kemarin Pak Aloysius sudah singgung. Saya ulang lagi. Yang pertama tanda baca tetap digunakan sebagaimana seharusnya untuk menunjukkan kejelasan maksud kalimat syahid walaupun belum sesuai dengan kalimat lagu. Contohnya begini. Ingatan budi kehendak hati. Ingatan, budi, kehendak hati. Menunjukkan 3 hal ya. Ingatan, budi, kehendak hati. Kalau antara ingatan dan budi tanda komanya dihilangkan, maknanya itu bisa berbeda. Bisa jadi ini ingatannya si budi dan kehendaknya si hati. Karena nama budi kan. Kehendak hati. Jadi supaya maknanya jelas, Betul. tanda Ingatan bacanya digunakan. kehendak hati. Tanda apostrof, tanda petik di atas digunakan untuk menunjukkan penghilangan. Misalnya kami akan datang, kan itu maksudnya akan, terimalah. Yang saya nggak paham itu pra-umat kemarin. Hai pra-umat itu pra itu singkatan dari Para, kan ada koma. Oh, para. Parah. Para umat semua. Jadi kalau kami juga bisa jadi kemi gitu. Umat itu udah jamaah. Parah tuh jamaah. Kemi. Pra umat. Kalau pra itu tidak ada titiknya, komanya kemarin itu kan. Itu ada. Paduan jadi Siapa? paduan. Pra itu. Siapa yang buatnya? di pada bakti. Ini Bapak Ibu bisa cek ini saya cantumkan di atasnya. Terimalah Tuhan. Tahun 2022 terakhir. Ya dari di 2022 ada catatannya penggunaan tanda apostrof ini tidak standar ya, non standar. Jadi ya kalau dalam liturgi ya bisa dipakai tapi sebaiknya dihindari. Lalu juga ada pepet. Misalnya seret itu beda makna dengan seret. Seri beda dengan seri. Ya. Bedah dengan beda. Beda dengan bedar. Lalu ada juga istilah diftong. Ya, dia gabungan huruf yang diucapkan sekaligus. Pandai, ya, bukan pandai. Harimau, bukan harimau. Oikumene. Survei. Yang tidak termasuk adalah baik, mau. Tiap. Tiap. Contohnya dalam lagu rohani adalah semua baik, ya, semua baik. Ya, semua baik. 5 kata disingkat jadi semua baik. Jadi 3. Semua baik. Semua baik. Ya, yang lagu Protestan juga banyak. Mau ya, mau. Aduh. Sama tiap. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Saya terakhir mengaransemen lagu rohani itu Tiap. setiap. Dia jadikan satu suku kata. Setiap. Setiap. Tiap. Untungnya lagu rohani ya bebas. Setiap hari. Setiap Nah ini hari. aksentuasi. Alasan kenapa bunga menjadi kembang. Aksentuasi adalah tekanan berat pada suku kata tertentu dari setiap kata. Umumnya setiap bahasa memiliki aturan aksentuasi. Walaupun belum tentu digunakan sehari-hari, dalam kasana musik liturgi tetap memperhatikan. Saya mulai dari bahasa Latin dulu karena ini paling mudah dipahami. Bapak Ibu nggak usah foto-foto, nanti saya kasih kalau. Tapi jangan dibagikan di luar ya karena beda konteks kan kita nggak ada penjelasan langsung seperti itu.
Jadi untuk yang ikut di sini aja tadi seperti kata Pak Aloy tadi tidak bisa diwakili ya, Pak, ya. Ya, bahasa Latin itu kalau dua suku kata dia selalu aksennya terletak di suku kata pertama. Deo, nobis, pater, ibi, nostrum. Bahasa Latin tidak ada yang pentekanannya di suku kata terakhir. Makanya nyanyi lagu bahasa Latin endingnya itu selalu lembut. Kenapa? Karena suku kata terakhir tidak ditekan. Ya, kalau nyanyi Gregorian pasti akhirnya akan melembut. Jadi alasan musikalnya adalah karena sayangnya tidak ada aksen. Bila lebih dari dua suku kata, aksen terletak pada huruf vokal yang diberi tanda apostrof. Misalnya miserere, domine, seculorum, misericordias, quotidianum. Quotidianum ya, kata Blaster. Logatnya kayak Italia kan gitu. Dan bahasa Latin ini bahasa yang sudah mati, jadi ya nggak ada negosiasi. Pada kata panjang tekanan bisa ditambahkan pada suku kata kedua. Di tengah ya Sebelum huruf vokal yang ditanda apostrof, Enggak pakai apostrof tuh. namun tidak menghilangkan Pakai kata tipe. asli. Misalnya miserere, seculor. Jadi yang diberi apostrof itu tetap mendapat tekanan, tapi juga bisa ditambahkan di dua suku kata tersebut. Miserere. Nah, sekarang bahasa Indonesia. Ya, nanti kalau punya buku dilihat halaman 771 Marcelina. di bagian belakang itu ada aturan aksentuasinya. Pak, Iya, Pak. karena materi Pak Onggo ini berlanjut, maka boleh dipotong. Sekarang kan jamnya Snack. orang Kalbar bilang bukan snack tapi senek gitu. Jamnya snack. Jadi kalau boleh kita Mana air saya? Snack dulu. Air saya mana? Kita senek. Oke, Senek ya. di pending dulu snack.